siang Pak. Iya. Saya Anabel dari perwakilan Mahasiswa Universitas UPN Prodi Pariwisata. Kami di sini untuk mewawancarai Bapak tentang bagaimana pengelolaan wisata kuliner pecinan ini, khususnya kedai Kungfu ini. Dari Bapak sendiri mungkin bisa perkenalan nama Bapaknya? Nama saya Chandra. Baik Pak Chandra. Untuk Pak Chandra sendiri di sini sebagai Saya ya pemilik kedai kungfu. ownernya langsung kedai Iya. Kungfu ya Pak ya. Gini Pak, untuk saya mau mewawancarai Bapak bagaimana tentang sistem pengelolaan dari kedai Kungfu ini sendiri sebagai salah satu daya tarik atau destinasi di wisata kuliner pecinan ini. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin Bapak Pak Chandra sendiri bisa menceritakan bagaimana awal mula adanya wisata kuliner pecinan ini hingga hadirnya daya tarik kedai Kungfu ini berdiri. Kedai kungfu berdiri ya. Pertama itu kita mau bikin itu kampung wisata di sini. Jadi waktu itu pas COVID kan, memang waktu itu kita punya tujuan itu bikin kampung wisata untuk membantu warga yang ada yang nggak punya kerjaan waktu itu kan ada yang di PHK atau apa. Waktu COVID. Jadi kita maunya waktu itu warga itu UMKM juga ya, Pak? ada penghasilan tambahan lah di kampung. Jadi mulai itu kita bikin wisata kampung ini, wisata kampung pecinan. Sama halnya juga dengan berdirinya kedai Kungfu ini juga Pak. Iya, jadi mulainya ada WKP itu kedai kungfu juga baru mulai kita Berdiri juga. ya. Bisa sampai maju sampai sekarang ya Pak. Ya, pertama juga kita ya masih namanya belum baru belajar gitu. Jadi jualannya juga masih ya pokoknya Menu yang ada gitu. kita jualnya juga masih waktu itu di rumahnya. Oh, masih buka di rumah. Masih belum yang kayak berdirinya resto ini Pak. Jadi bukan di kawasan dalam luar nomor 1 ini. Iya. Itu malah masih di gang 1. Masih di gang. Di gang 1. Masih pakai stand gitu mungkin Pak? Iya, masih stand, masih sederhana gitu kan. Baik. Untuk bagaimana sih Pak cara mengelola operasional sehari-hari mungkin di kedai Kungfu ini bisa berjalan sampai sekarang masih berdiri? Kalau di sini operasionalnya ya kita biasa sih sederhana aja sih, nggak yang ribet-ribet lah. Nggak yang terlalu ribet-ribet gitu ya Pak, santai. Iya, pokoknya ada orang Beli. datang, kita juga udah seneng kan kampung ini juga nanti bisa tambah dikenal. Iya, kedai betul. kungfu juga yang penting biaya operasionalnya cukup, itu udah. Betul. Berarti untuk mungkin kedai Kungfu sendiri ini berdiri sebagai daya tarik wisata kuliner pecinan ini untuk sebagai dikenal, mungkin banyak orang yang datang, wisatawan yang datang bisa coba makanannya atau mungkin sekedar tahu bahwa menjual unsur kebudayaan Cina gitu Pak. Kita memang intinya sih memang ya di sana kita harus angkat budaya kampung ini kan. Kampung ini kan memang dikenal kampung pecinan tua di Surabaya ya. Jadi mayoritas kan memang penduduknya Tionghoa di sini. Jadi kita dengan adanya kampung ini sebagai daya tarik tersendiri, maka kedai kungfu ini kita didikan juga, kita bentuk itu ornamennya yang khas Tionghoa. Betul, iya. Jadi makanannya juga khas, kita buat itu makanan khasnya Tionghoa tapi yang versinya yang halal gitu. Yang mungkin juga berbahan dasar apa Pak? Ini Yang khasnya? kalau yang di kedai kungfu ini konsepnya vegan ya. Jadi vegan vegan, kita nggak ada mengandung daging, nggak ada telur, nggak ada susu, bawang, itu nggak ada mengandung itu lah. Iya. Menurut Pak Chandra sendiri sebagai ownernya kedai Kungfu ini, tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengelola usaha ini itu apa menurut Bapak?
sejauh ini selama kedai kungfu ini berdiri, untuk tantangan mengelola ini apa? Memang masalah itu kali ya, lokasi mungkin ya. Iya. Soalnya dia kan ini kan letaknya masuk ke dalam kampung. Jadi banyak yang mungkin belum tahu atau Betul, Pak. akses masuk itu agak Sulit. kecil ya. Jadi banyak orang bilang wah parkirnya gimana gitu ya. Betul. Mungkin orang kalau belum biasa masuk sini rasanya agak susah gitu. Sebenarnya sih ada sih lahan parkir, kita udah Ada. siapin, sudah ada juga sih. Berarti untuk tantangan terbesarnya mungkin fasilitas dari fasilitasnya aja ya Pak ya. Betul. Untuk Ya. akses masuknya masih kurang. Nah, informasi Iya, petunjuk betul. dari Mungkin masih kurang strategi promosinya juga Pak. ya. Bisa jadi. Mhm. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Ya baik Pak, saat ini saya mau mempertanyakan tentang strategi pemasaran yang ada di Kampung Pecinan ini. Menurut Bapak, bagaimana sih strategi yang digunakan buat memasarkan usaha ini? Kalau yang di kedai kungfu kita juga ada sih lewat media sosial gitu ya. Kita juga ada sih udah masuk media sosial. Sama kita juga ada apa? Ini kan konsepnya vegan ya. Biasa kan ada grup-grup orang yang khusus vegan gitu ya. Kita juga udah mulai masuk ke sana. Kita gabung di grup itu. Kita juga ikut promokan di sana gitu. Kadang kita ada pameran kayak pameran vegetarian apa, kita juga mulai sudah ikut gitu mengenalkan kedai kungfu ini. Berarti promosinya memakai sosial media ya Pak, kayak Ya. Instagram, WhatsApp. Nah dari platform media sosial itu kira-kira efektif nggak sih Pak dalam mempromosikan usaha ini atau Kampung Pecinan ini menurut Bapak sendiri? Biasanya kalau sudah ada yang datang gitu ya, misalnya ada YouTuber atau apa gitu ya yang followernya banyak, Ya, nanti influencer gitu ya. di expose sama dia, biasanya langsung efek memang. Oh, berarti cukup efektif ya. Iya. Jadi sekian wawancara kami bersama dengan Pak Chandra. Harapannya agar wisata Kampung Pecinan ini lebih dikenal oleh masyarakat luas Semakin dan maju. Dan semakin berkembang tentunya. sekian dari kami. Terima kasih. Halo, kembali lagi bersama saya Gabriel. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengunjung di wisata Kampung Pecinan Kapasan ini. Silakan Mbak, kenalkan kepada dia. Perkenalkan, nama saya Elvira. Berasal dari mana Mbak? Saya berasal dari Sidoarjo. Oke, jadi saya punya beberapa pertanyaan untuk Mbak Elmira. Jadi yang pertama ini, apa yang membuat Mbak Elmira ini tertarik untuk mengunjungi tempat ini? Saya tertarik untuk mengunjungi tempat ini karena ada penugasan atau tugas dari mata kuliah yang saya ambil, Mbak. Jadi penugasan untuk mata kuliah ya Mbak ya? Betul. Kemudian Mbak Elmira ini tahu tempat ini dari mana? Saya tahu tempat ini dari salah satu teman saya yang mengikuti grup tour atau world tour. Jadi teman saya ini merekomendasikan kepada saya. Jadi udah punya koneksi ya untuk ke tempat ini ya? Betul. Kemudian apakah Mbak Elmira ini akan merekomendasikan tempat ini mungkin ke kerabat atau ke teman-teman yang lain? Iya, pasti saya akan merekomendasikan kepada teman saya karena tempat ini cukup bagus ya, Ya. sangat unik. Dari Nah. dekorasinya juga ya Mbak Elmira? Betul, terus tempat ini juga makanannya juga enak. Oh iya, pasti. Sangat saya rekomendasikan. Mungkin kalau di kedai kungfu ini menurut Mbak Elmira ini makanannya ini kan vegan ya Mbak ya? Betul. Apakah ini menarik ciri khas dari yang Jelas karena vegan dan makanan-makanan yang disediakan di kedai ini itu Chinese food, jadi nggak di semua tempat itu ada. Iya benar banget sih Mbak. Kemudian yang terakhir nih Mbak, pertanyaan dari saya, apakah ada kritik dan saran untuk tempat ini atau pengelola setempat? Kritik dari tempat ini yaitu kurang promosi Ya. dan juga aksesnya itu kurang memadai. Contohnya kayak penunjuk jalannya itu kurang proper, kurang jelas, begitu.
Mungkin kalau ada sarannya, Sarannya yaitu agar lebih diperbaiki, lebih jalannya ditambahin, terus meningkatkan promosinya agar lebih dikembangkan di Instagramnya. Oh, jadi agar lebih up to date. jadi Jadi ada kita ya? wisatawannya iya ada Instagramnya. Yang pernah saya lihat soalnya. Jadi lebih dikembangkan biar wisatawan-wisatawan ini bisa mengikuti dengan baik informasi-informasi dari kawasan Pecinan ini. kayaknya khususnya untuk anak-anak muda zaman sekarang ya Mbak ya. Betul. Kebanyakan ke kafe, lebih baik ke tempat yang seperti ini yang ada nilai budayanya ya Mbak ya. Sangat bagus sekali. Iya. Mungkin pertanyaan dan wawancara itu cuma segini saja Mbak Ilma. Terima kasih ya sudah melakukan wawancara dengan saya. Sama-sama begitu. Oke, kembali lagi bersama saya bersama dengan salah satu pengunjung dari wisata Pecinan Kapasan dengan Ibu siapa? Silahkan memperkenalkan kepada Ya, audiens. saya Irma. Berasal dari mana Ibu? Saya dari Surabaya sini aja. Jadi saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Ibu Irma. Jadi yang pertama ini apa sih yang membuat Ibu ini tertarik untuk mengunjungi wisata kuliner ini? Karena makanannya unik-unik. Oh, karena makanannya unik-unik. Iya, tempatnya juga bagus. Kemudian selanjutnya Ibu mengetahui tempat ini dari mana? Oh, dari dulu, sudah dari kecil. Oh, berarti Iya. sebelum zamannya ada renovasi yang Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu akan merekomendasikan tempat ini Oh, jelas, untuk pasti. kerabat dan teman? Iya, tetangga-tetangga itu. Besti-besti. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin Ibu ada kritik dan saran untuk tempat ini? Enggak ada, sudah bagus. Kok. Baik, terima kasih Ibu Iya, karena sudah sama-sama. mengganggu waktunya. Oke deh. Halo, kembali lagi bersama saya. Di sini saya sudah punya salah satu pengunjung untuk diwawancara. Silakan Mas memperkenalkan diri. Nama saya Kurniawan Berasal dari mana Mas? dari Cibaduy. Wah, kayaknya agak jauh dari Surabaya ya Mas. Iya sih. Jadi di sini saya punya beberapa pertanyaan untuk Mas Kurniawan ini. Jadi yang pertama ini, apa sih yang membuat Mas ini tertarik ke tempat ini? Jadi saya itu ngekos. Oh, ngekos. Iya, ngekos di dekat sini lah ini. Di dekat sini. Jadi masih dalam lingkungan wisata Pecinan ini ya Mas? Iya. Ya? Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya ini, Mas ini bagaimana tahu tempat ini? Jadi waktu itu saya jogging sore. Oh, di Bing sore. Iya, terus Kenapa? lapar, pengen minum juga. Oh. Terus saya kesini untuk pesen makanan sama minuman juga sih. Apa sih yang menurutnya Mas ini di sini tuh unik? Unik karena yang pertama makanannya vegan. Oh, vegan ya? Iya, vegan. Tapi saya emang bukan vegan sih, tapi cuman ya kayak unik aja vegan. Ya, untuk mencoba-coba ya Mas ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa mungkin Mas bakal merekomendasikan tempat ini ke kerabat atau teman-teman nih? Kedepannya saya bakalan merekomendasiin ke temen sih, yang teman-teman vegan di kampus lebih tepatnya. Oh, iya. Buat ngajak nongkrong juga ke sini, Iya. buat mungkin ngerjain mata kuliah yang akan di besok di Kemudian pertanyaan terakhir nih Mas, mungkin ada kritik dan saran untuk pengelola atau pemilik kedai ini? Menurut saya yang diperbaiki lah. Untuk tata letaknya yang kasirnya itu kan sama dapurnya. Oh, Jadi iya. itu menurut saya itu dijadiin beda tempatnya gitu. Iya. Jadi dapur sendiri, kasir sendiri. Ya, intinya kayak gitu. Kontaminasi ya Mas ya. Mungkin juga dapurnya mungkin lebih agak tertutup gitu ya. Iya, betul Dari sekali. itu. Oke Mas, sekian mungkin wawancara. Terima kasih ya Mas waktunya. Ya, sama-sama. Oke, kembali lagi bersama dengan Bapak siapa? Silahkan memperkenalkan diri. Saya Danang dari Sidoarjo. Oke, Bapak. Saya memiliki beberapa pertanyaan, Bapak. Jadi yang pertama ini, mengapa Bapak ini tertarik untuk mengunjungi wisata Pecinan Kapasan ini? Karena ini suatu destinasi baru di Surabaya ya, dan sifatnya unik dan ada dekorasinya yang seperti deret-deret yang lama gitu. Iya, betul sekali, Bapak ya. Kemudian Bapak tahu tempat ini dari mana? Sebelumnya memang sudah ada dari dulu, cuma karena pemerintah kota ini segila mengembangkan pariwisata daerah, jadi mereka juga sekarang lagi gencar mengembangkan hal itu. Kemudian Bapak, apakah Bapak akan merekomendasikan tempat ini kepada kerabat atau teman-teman? Secara pastinya iya, karena sesuatu itu yang unik untuk tuan rumah kota Surabaya. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin ada kritik dan saran
tentang kedai atau tempat ini Bang? Sangat disayangkan bila sesuatu yang baru ini kotor ya. Jadi saya mengimbau juga buat para wisatawan bisa menjaga untuk kebersihannya dan bisa juga ikut melindungi atau merawat dari tanaman-tanaman atau taman yang sudah ada di situ. Terima kasih. Oh, baik Bapak, terima kasih untuk waktunya untuk wawancara ini ya Bapak. Halo, kembali lagi bersama saya. Di sini saya sudah bersama ada pengunjung di Kampung Pecinan ini. Mungkin Mbak, silakan perkenalan apa namanya dan berasal dari mana? Nama aku Rona dari Sidoarjo. Oke, Mbak, saya punya beberapa pertanyaan yang untuk Mbak. Jadi yang pertama ini apa yang membuat Mbak ini tertarik untuk mengunjungi tempat ini? Karena aku bosen kafe-kafe di Sidoarjo, jadi aku cari tahu yang di Surabaya. Oh, yang unik-unik gini ya, yang ada sejarahnya. Kemudian bagaimana sih Mbak tahu tempat ini? Aku browsing dari internet. Oh, di media sosial. FYP TikTok juga. Oh, gitu ya. Kemudian apakah Mbak ini bakal merekomendasikan tempat ini kepada teman-teman atau mungkin kerabat? Pasti aku rekomendasiin. Pertanyaan yang terakhir nih, Mbak, mungkin ada kritik dan saran untuk pengelola atau pemilik kedai ini? Kalau kritik mungkin nggak ada ya, cuma saran aja. Mungkin promosinya. Media karena agak sepi juga sih di sini. Iya, sepi banget ya Mbak ya. Oke, mungkin sekian itu ya Mbak. Pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan untuk wawancara kali ini. Terima kasih untuk waktunya ya.